Video ini bertujuan untuk mengkaji PT Kereta Api Indonesia sebagai role model dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN, khususnya dalam pengelolaan SDM dan transformasi digital. Kereta api bukan sekedar moda transportasi, ia adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah kemajuan negeri. Dengan visi berkelanjutan, PT Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik bagi bangsa. PT KAI dipilih karena berhasil melakukan transformasi organisasi secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian dan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat Indonesia. PT KAI menjalankan core bisnis dalam penyediaan layanan angkutan penumpang dan barang yang aman, andal, dan terjangkau, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dalam perjalanannya, PT KAI terus melakukan transformasi organisasi untuk menjawab tuntutan perubahan dan peningkatan kualitas layanan. Transformasi ini dilakukan tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia dan budaya kerja. PT KAI menerapkan budaya kerja akhlak sebagai nilai utama perusahaan yang menekankan integritas, profesionalitas, kolaborasi, serta orientasi pada pelayanan. Selain itu, PT KAI juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transformasi digital dan pengembangan SDM sebagai fondasi utama dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang modern dan berkelanjutan. Sebelum melakukan transformasi secara menyeluruh, PT Kereta Api Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan publik. Dari sisi manajemen sumber daya manusia, proses pengelolaan masih didominasi oleh sistem yang bersifat konvensional dan belum sepenuhnya terintegrasi. Pengelolaan data SDM belum optimal untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data. Pada aspek pelayanan, sistem layanan kepada masyarakat belum seluruhnya terdigitalisasi, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan layanan. Selain itu, budaya kerja pada masa tersebut cenderung birokratis, dengan pola kerja yang kurang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik, sehingga PT KAI perlu melakukan perubahan mendasar dalam sistem, budaya kerja, serta pengelolaan sumber daya manusianya. Tantangan-tantangan inilah yang kemudian menjadi latar belakang bagi PT KAI untuk melakukan transformasi organisasi secara berkelanjutan. Sebagai respon atas berbagai tantangan yang dihadapi, PT Kereta Api Indonesia melakukan transformasi organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada aspek pengelolaan sumber daya manusia, PT KAI mulai menerapkan prinsip manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. Sistem pengembangan pegawai diarahkan pada penerapan sistem merit, sehingga penempatan pengembangan dan promosi pegawai dilakukan secara objektif dan transparan. PT KAI juga mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data pegawai secara akurat dan berbasis teknologi. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data. Dari sisi pelayanan, PT KAI melakukan digitalisasi layanan kepada masyarakat melalui berbagai platform digital. Transformasi ini meningkatkan kemudian akses, kecepatan layanan, serta transparansi informasi bagi pengguna jasa. Selain itu, PT KAI membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif dengan mengedepankan nilai-nilai akhlak. Pegawai didorong untuk memiliki kompetensi digital, berpikir terbuka terhadap perubahan, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Transformasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan manajemen SDM dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan PT KAI dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Transformasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia memberikan berbagai pembelajaran penting dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia. Salah satu pembelajaran utama adalah bahwa transformasi organisasi harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia. Penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja yang objektif terbukti mampu meningkatkan profesionalisme pegawai. Selain itu, transformasi digital tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya kerja. PT KAI menunjukkan bahwa digitalisasi akan efektif apabila didukung oleh SDM yang adaptif, kompeten, dan berintegritas. Pembelajaran berikutnya adalah pentingnya kepemimpinan dan komitmen dalam mendorong perubahan. Transformasi yang berkelanjutan memerlukan arah kebijakan yang jelas dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Pembelajaran dari PT KAI ini sangat relevan untuk diterapkan dalam manajemen ASN, khususnya dalam mewujudkan smart ASN yang profesional, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui penguatan manajemen SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta pembentukan budaya kerja yang adaptif, ASN diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan menuju world-class government. Transformasi itu dimulai dari SDM. Kalau ASN-nya berkompeten dan berintegritas, pelayanannya pasti meningkat. Smart ASN adalah kebutuhan zaman sekarang. Kita harus adaptif, melek digital, dan terus belajar. Pelayanan publik harus cepat dan responsif. ASN dituntut untuk lebih lincah memenuhi kebutuhan masyarakat. Digitalisasi membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan teknologi, layanan menjadi lebih transparan dan berkualitas. Dengan mewujudkan ASN yang kuat dan transformasi digital, kita optimis menuju ASN yang profesional dan world-class government. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll